Khilafah Islam no, syariat Islam yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak umat Islam yang menginginkan berdirinya khilafah Islamiyah. Mereka menginginkan sebuah negara Islam internasional yang menerapkan syariat Islam secara kafah atau menyeluruh. Apakah mendirikan khilafah Islamiyah adalah sebuah kewajiban? Dalam Al-Quran dan hadis Nabi, tidak pernah ada dalil yang memerintahkan mendirikan sebuah khilafah atau negara Islam. Karena tidak ada dasar pijakannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi, orang-orang yang menginginkan berdirinya khilafah Islam memakai ijtihad atau pendapat ulama sebagai landasannya. Ayat Al-Quran yang sering dipakai sebagai dasar pendapat mereka dalam pendirian khilafah adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Padahal ayat itu berkaitan dengan penciptaan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Secara bahasa, khalifah berasal dari kata khalafa yang berarti pengganti. Ayat itu menerangkan Allah hendak menjadikan Adam sebagai pengganti yang berkuasa di bumi. Kalau ada pengganti, berarti ada yang digantikan. Dalam video saya sebelumnya yang berjudul Adam berasal dari Homo sapiens sudah dijelaskan. Adam menggantikan orang purba yang sudah ada di bumi sebelum Nabi Adam diciptakan. Adam tetaplah manusia pertama di bumi. Karena definisi manusia adalah orang yang bisa berbahasa. Sedangkan orang purba tidak punya kemampuan berbahasa. Malaikat mengira Adam sama saja dengan orang purba lainnya karena punya ciri fisik yang sama. Tapi Allah mengajarkan kepada Adam bahasa. Dengan kemampuan berbahasa inilah peradaban manusia tercipta. Jadi Adam diciptakan sebagai khalifah atau pengganti orang purba yang ada sebelumnya di bumi. Jadi ayat itu tidak berbicara tentang perintah mendirikan negara Islam. Alangkah jauhnya penafsiran mereka dan terlalu dipaksakan. Mereka juga memakai hadis yang mewajibkan memilih pemimpin. Padahal pemimpin di sini maksudnya adalah pemimpin secara umum. Karena sebuah masyarakat tanpa pemimpin akan terjadi kekacauan, baik pemimpin di tingkat RT maupun kepala negara. Ada perbedaan penggunaan istilah khalifah dengan khilafah. Secara umum, khalifah artinya adalah penguasa. Sedangkan khilafah artinya adalah kekuasaan. Kalau menurut pengertian ini, maka Presiden Republik Indonesia adalah Khalifah Republik Indonesia. Dan khilafahnya mencakup seluruh NKRI. Kalau memang khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan merupakan sebuah kewajiban yang paling utama, mengapa perintah menegakkan khilafah itu tidak disebutkan secara tegas di Al-Quran dan hadis, sebagaimana kewajiban lainnya? Mungkinkah Al-Quran dan hadis melewatkan suatu kewajiban yang sangat penting? Mereka sebenarnya sadar tidak punya pijakan yang kokoh dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu mereka kemudian membuat sebuah premis. Apabila suatu kewajiban itu tidak bisa terlaksana tanpa sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Mereka mengatakan, kewajiban kita adalah menegakkan syariat Islam. Dan syariat Islam tidak akan bisa tegak secara menyeluruh tanpa sebuah negara Islam. Benarkah syariat Islam tidak bisa tegak tanpa sebuah negara Islam? Buktinya di kerajaan Arab Saudi bisa diterapkan hukum Islam. Mereka beralasan khilafah Islam bisa menjamin tegaknya syariat Islam secara menyeluruh. Sedangkan di Arab Saudi, syariat Islam tidak bisa tegak secara menyeluruh. Mereka menyontohkan perintah jihad ke Palestina yang tidak pernah diterapkan di Arab Saudi. Menurut mereka, satu-satunya solusi atas permasalahan di Palestina adalah berdirinya khilafah Islam. Menurut mereka, hanya khilafah Islam yang bisa menyatukan jihad di bumi Palestina. Tapi mereka lupa, Palestina dijajah pertama kali oleh Inggris di tahun 1918. Justru di saat kerajaan Utsmaniyah yang mereka sebut khilafah itu masih berdiri. Jadi bagaimana bisa khilafah jadi satu-satunya solusi atas permasalahan Palestina? Kalau Palestina sendiri justru lepas di saat apa yang mereka sebut khilafah masih berdiri. Mereka kemudian beralasan Palestina lepas dari khilafah Utsmaniyah karena konspirasi Yahudi dan Inggris. Itu berarti adanya khilafah bukanlah jaminan atas kemerdekaan bangsa Palestina. Yang menjadi masalah bukan faktor ada atau tidaknya khilafah, tapi pada sumber daya manusianya saat itu
yang tidak bisa mempertahankan Palestina. Lebih tepatnya karena kerajaan Turki Utsmani pada saat itu salah pergaulan. Mereka lebih memilih bergaul dengan blok sentral yaitu Jerman yang kalah perang dengan blok sekutu pada Perang Dunia Pertama. Jika pada saat itu Turki Utsmani memilih bersekutu dengan Inggris dan Amerika, mungkin akan lain ceritanya. Fakta sejarah itu justru membantah klaim mereka bahwa khilafah merupakan jaminan atau solusi atas permasalahan di Palestina. Permasalahan Palestina dan Israel itu sangat-sangat kompleks, tidak bisa disederhanakan dengan mobilisasi jihad ke Palestina. Di Palestina itu, ada ketentuan Allah yang sedang berlaku. Tanpa memahami ketentuan Allah ini, seruan jihad tidak akan membuahkan hasil apapun. Insya Allah suatu saat nanti saya akan uraikan permasalahan yang sebenarnya, sesuatu yang belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Fakta lainnya, selama Indonesia dijajah Belanda, kerajaan Turki Utsmani yang mereka sebut Khilafah Utsmaniyah tidak pernah mengirimkan pasukannya untuk berjihad di bumi Nusantara untuk mengusir penjajah Belanda. Yang pernah dilakukan adalah mengirimkan armada lautnya untuk membebaskan Selat Malaka dari Portugis. Karena Selat Malaka adalah jalur utama bagi pedagang Arab untuk sampai ke Nusantara dan jalur utama bagi jamaah haji dari Asia Tenggara. Turki Utsmani juga pernah mengirimkan tentara membantu kerajaan Aceh, tapi dalam rangka menguasai kerajaan Batak di Sumatera. Itu pun setelah dibayar dengan 4 kapal berisi lada. Apa yang mereka sebut Khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah sebenarnya disebut oleh Nabi Muhammad SAW dengan sebutan kerajaan, bukan khilafah. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, akan ada masa khilafah sesuai manhaj kenabian. Kemudian kerajaan yang bengis, lalu kerajaan yang menindas, kemudian muncul kembali khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian. Khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian setelah Nabi wafat yang kita kenal adalah masa Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah zaman itu, Nabi menyebutnya zaman kerajaan. Kalau Rasulullah saja menyebut dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah sebagai kerajaan, lantas mengapa kita menyebutnya khilafah? Lagi pula cara dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah mendapatkan kekuasaannya adalah melalui kudeta atau perebutan kekuasaan dari penguasa sebelumnya. Sebuah cara yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, dinasti-dinasti itu menurunkan kekuasaannya kepada anak keturunannya. Sebuah cara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Salah satu ciri yang paling membedakan di antara sistem pemerintahan adalah cara pemilihan penguasa. Disebut kerajaan jika kepala negara punya kekuasaan mutlak untuk mengatur siapa penggantinya. Salah satu ciri republik adalah kepala negara dipilih oleh rakyatnya. Sedangkan Nabi tidak pernah memberikan petunjuk bagaimana cara memilih pemimpin. Dan terbukti di antara para sahabat juga berbeda-beda dalam metode pemilihan pemimpin. Abu Bakar terpilih karena secara tiba-tiba Umar berbaiat kepada Abu Bakar di hadapan para sahabat. Dan kemudian para sahabat lainnya mengikutinya. Kemudian Abu Bakar ketika sakit menjelang wafatnya menunjuk Umar sebagai penggantinya. Dan Umar menjelang wafatnya menunjuk 6 orang sahabat untuk menentukan siapa penggantinya. Setelah dilakukan musyawarah, terpilihlah Utsman sebagai khalifah. Sedangkan Ali dibaiat pertama kali oleh para pemberontak yang telah membunuh Utsman. Baiat atau janji setia yang mereka sebut sebagai ciri khilafah Islamiyah sebenarnya sudah diterapkan oleh kerajaan-kerajaan sebelumnya seperti Romawi dan Persia. Ketika penobatan raja, masing-masing wilayah akan mengirimkan utusan untuk memberikan janji kesetiaan kepada raja yang baru. Jadi sistem baiat bukanlah metode baru yang berasal dari zaman Nabi atau sahabat. Itu menunjukkan dalam Islam tidak ada ketentuan baku untuk memilih pemimpin. Semua itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing umat. Khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan bukanlah sebuah syariat, tapi salah satu sarana atau wasilah untuk menegakkan syariat Allah. Tapi bukan satu-satunya sarana. Syariat tidak boleh berbeda, sedangkan sarana bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing umat. Syariat wajib dikerjakan, sedangkan sarana untuk melaksanakan syariat bisa berupa kerajaan atau republik. Menurut orang-orang yang menginginkan berdirinya khilafah seperti Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin,
Umat Islam harus bersatu dalam satu negara Islam. Padahal Nabi sendiri tidak pernah menyuruh demikian. Tugas para Nabi adalah menyeru manusia untuk tunduk dan pasrah atau berislam kepada Allah. Nabi mengirim surat kepada Raja Romawi dan Persia dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Nabi tidak pernah meminta mereka menyerahkan kekuasaannya dan tunduk di bawah kekuasaan Nabi di Madinah. Dan ketika Raja Habasyah atau Ethiopia masuk Islam, Nabi juga tidak pernah memintanya untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Nabi. Dia tetap pada posisinya sebagai raja sampai meninggal. Itu menunjukkan Nabi tidak hendak menyatukan umat Islam dalam satu negara atau suatu khilafah. Dalam hadis riwayat Bukhari dikisahkan, Heraklius, penguasa Romawi, setelah menerima surat dari Nabi Muhammad mengumpulkan para pembesarnya. Heraklius mengatakan, "Wahai bangsa Rum, maukah Anda semua beroleh kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang, sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita? Kalau mau, akuilah Muhammad sebagai nabi." Tapi para pembesarnya menentang rencana tersebut. Dinasti Utsmaniyah juga tidak pernah meminta kerajaan Islam di Indonesia seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, dan Kesultanan Banten untuk tunduk dan menyerahkan kekuasaan kepada mereka. Yang terjalin adalah hubungan kemitraan atas dasar persaudaraan antar sesama muslim. Bahkan Kerajaan Aceh pernah menawarkan diri sebagai bagian dari Kerajaan Utsmaniyah, tapi ditolak oleh mereka. Mari kita bayangkan, jika khilafah yang mereka idam-idamkan terwujud misalnya di daerah Pakistan, maka seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia wajib hukumnya untuk hijrah ke Pakistan. Jika tidak hijrah, maka akan dianggap mati dalam keadaan kafir. Tentu hal ini sangat tidak masuk akal. Mereka juga beralasan pada hadis yang menyebutkan di akhir zaman akan muncul kembali khilafah berdasarkan manhaj kenabian. Kalau kita simak di Al-Quran, tugas utama para nabi adalah menyeru manusia untuk bertakwa. Takwa selama ini diartikan secara umum mentaati seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Pemahaman ini tidak salah, tapi pemahaman ini terlalu luas sehingga sulit untuk dirumuskan. Padahal kalau kita baca di Al-Quran, dari beberapa ayat tentang takwa, ada 3 inti takwa yang bisa kita jalankan. Dan di akhir zaman nanti, akan ada sosok yang membawa 3 inti takwa ini sehingga semua orang bisa fokus dan mudah menjalankannya. Dengan 3 inti takwa ini, Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Dan terciptalah kesejahteraan di seluruh dunia tanpa harus menyatukan dalam sebuah negara Islam. Itulah yang disebut khalifah yang sesuai dengan manhaj kenabian, yaitu seorang khalifah atau pemimpin umat yang membawa misi yang sama dengan misi atau manhaj para nabi, yaitu ketakwaan. 3 inti takwa inilah yang mestinya selalu disampaikan kepada umat. Karena 3 hal inilah yang selalu disebutkan di Al-Quran. Sedangkan Al-Quran tidak pernah menyebutkan satu pun tentang pendirian negara Islam. Kalau kita selalu menyerukan pendirian negara Islam dibandingkan 3 inti takwa ini, itu sama saja dengan mengganti perintah dengan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana orang-orang terdahulu yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 59. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Jangankan menyatukan umat Islam dalam satu negara, menyatukan umat Islam dalam satu mazhab saja adalah sebuah kemustahilan, karena bertentangan dengan sunnatullah. Dan di akhir zaman nanti, sosok ini akan membawa sebuah kunci yang bisa menyatukan seluruh umat manusia dalam satu kepentingan. Bahkan orang kafir pun tidak akan menolak apa yang disampaikannya, karena kunci itu dibutuhkan oleh seluruh manusia, apapun suku, bangsa, negara, maupun agamanya. Dan kunci itu tidak akan muncul kalau umat Islam tidak bertakwa. Pada intinya, yang menjadi dasar pijakan bagi orang yang menginginkan negara Islam adalah menegakkan syariat Islam. Ketika bicara syariat Islam, yang ada dalam pikiran kebanyakan orang adalah hukum Islam seperti potong tangan dan lain-lain. Padahal syariat Islam sangat luas dan sudah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan syariat secara menyeluruh. Menjalankan syariat agama merupakan hak asasi setiap manusia. Tapi ketika upaya menjalankan syariat itu berbenturan dengan pihak lain, dalam hal ini adalah non-muslim, maka yang dikedepankan adalah islah atau perdamaian. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan kaum musyrik Mekah.
Ketika Nabi menerapkan syariat Islam di Madinah, tidak mendapat pertentangan yang berarti dari ahli kitab yang ada di Madinah. Tapi ketika hendak menjalankan syariat di Mekah, Nabi mendapatkan perlawanan dari kaum musyrik Mekah. Nabi rela mengurungkan niatnya menjalankan syariat haji ketika mendapatkan pertentangan dari kaum musyrik Mekah. Beliau lebih memilih tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Meskipun pada saat itu umat Islam berada pada posisi yang kuat. Apakah kita berani mengatakan Nabi tunduk kepada hukum manusia daripada penegakan syariat Allah? Sumber hukum dalam Islam bukan hanya Al-Quran dan hadis, tapi juga perjanjian atau kesepakatan yang telah diikrarkan bersama. Dalam Al-Quran, Allah melarang untuk melanggar perjanjian. Para pendiri bangsa kita sudah bersepakat untuk tidak mendirikan negara Islam. Meskipun kita tidak turut serta dalam pendirian dan kesepakatan itu, tapi sebagai anak cucu dan warga negara, kita terikat dalam perjanjian tersebut. Para ulama kita waktu itu punya hikmah dan kebijaksanaan yang luar biasa. Mereka berpegang pada prinsip fikih yang menyatakan mencegah kemudaratan yang lebih besar, yaitu perpecahan dan pertumpahan darah, lebih utama daripada menggapai kemaslahatan. Bagi orang yang tidak mempunyai hikmah dalam dirinya, yang penting adalah perang dan kudeta. Mereka hendak menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah baru. Allah bukan hanya menurunkan Al-Quran, tapi juga menurunkan hikmah kepada Nabi. Hikmah adalah kebijaksanaan dalam menerapkan Al-Quran. Dan di antara hikmah atau kebijaksanaan itu adalah menerapkan Al-Quran secara bertahap dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi dan diterapkan oleh para ulama kita di Indonesia. Secara bertahap, para ulama berhasil mengusulkan undang-undang perkawinan, undang-undang tentang hak waris, undang-undang tentang zakat dan infak, undang-undang tentang perbankan syariah, dan lain-lain. Semua itu mengatur tentang syariat yang mesti kita jalankan sebagai umat Islam. Yang terpenting dalam menjalankan syariat adalah ayat Al-Quran yang berbunyi, tidak ada paksaan dalam agama, karena sudah jelas mana yang benar dan mana yang sesat. Al-Baqarah ayat 256. Mari kita perhatikan betul ayat tersebut. Ayat itu berbunyi tidak ada paksaan di dalam agama, bukan tidak ada paksaan ke dalam agama. Jadi ayat itu bukan hanya tidak memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam, karena di dalam agama Islam tidak ada paksaan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat lainnya. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, maka berimanlah. Dan barang siapa yang ingin kafir, maka kafirlah. Al-Kahfi ayat 29. Hal ini berbeda dengan pendapat yang menyatakan jika murtad atau keluar dari Islam harus dibunuh. Itu tentu bertentangan dengan Al-Quran. Karena Allah tidak pernah memberikan wewenang kepada kita untuk menghukum orang yang murtad. Di Al-Quran disebutkan, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan baginya azab yang besar. An-Nahl ayat 106. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 217. Dari ayat-ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah tidak pernah memberikan kewenangan bagi kita untuk menghukum orang yang murtad dari agama. Yang ada adalah Allah mengancam mereka dengan laknat, kemurkaan, dan azab yang kekal jika mereka tidak bertaubat dan mati dalam keadaan kafir. Tidak ada satupun ayat yang menyuruh kita untuk membunuh mereka. Semua ayat itu saling berkaitan dan tidak boleh dikesampingkan begitu saja hanya karena riwayat hadis yang kita sendiri tidak kenal betul karakter orang yang meriwayatkannya. Dalam urusan keimanan saja kita tidak boleh memaksa, apalagi dalam urusan syariat. Kita tidak boleh memaksa atau menghukum orang yang tidak sholat, tidak puasa, atau tidak mengenakan jilbab. Itu adalah urusan mereka dengan Allah. Kecuali jika terjadi pelanggaran syariat yang berhubungan dengan fungsi sosial, seperti mencuri, berzina, membunuh, dan lain-lain. Jika mereka melakukan kerusakan seperti mencuri, merampok, memperkosa, atau membunuh, Allah memberikan 3 pilihan hukuman. Bisa dibunuh, dipotong tangannya, atau diasingkan dari tempat tinggalnya atau dipenjara. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan,
dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Al-Maidah ayat 33. Kita tahunya selama ini kalau mencuri harus dipotong tangan. Padahal di ayat lain Allah memberikan pilihan lain, yaitu penjara. Di Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 29-30 disebutkan, yang termasuk dalam kategori membuat kerusakan adalah merampok. Itulah gunanya kita membaca Al-Quran secara menyeluruh, tidak hanya satu ayat langsung ditelan mentah-mentah begitu saja. Ketika berzina pun Allah hanya memberikan hukuman cambuk, bukan rajam. Rajam atau dilempari batu sampai mati adalah peninggalan hukum dari Bani Israel dan telah dihapuskan dengan hukuman cambuk. Hal ini berlaku untuk semua orang, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Dalam Al-Quran disebutkan, dan apabila mereka budak wanita telah menjaga diri dengan kawin, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. An-Nisa ayat 25. Di ayat itu disebutkan, hukuman budak wanita yang telah menikah dan berzina adalah separuhnya hukuman dari wanita yang telah bersuami. Jika hukuman rajam diterapkan kepada wanita yang telah menikah, bagaimana mungkin merajam separuh bagi budak wanita yang telah menikah? Apakah bisa merajam setengah hidup dan setengah mati? Ada yang beranggapan hukuman rajam adanya di hadis, bukan di Al-Quran. Ayat itu jelas menerangkan hubungan antar hukuman zina dengan wanita yang telah menikah. Bagaimana mungkin Allah melewatkan sesuatu yang sangat penting seperti itu dalam Al-Quran di saat bagian yang detil lainnya disebutkan? Kesimpulan dari penjelasan saya sebelumnya adalah pendirian khilafah atau negara Islam bukanlah bagian dari syariat Islam. Itu hanyalah salah satu sarana, tapi bukan satu-satunya sarana atau wasilah dalam upaya menjalankan syariat. Dalam menjalankan syariat pun, kita tidak boleh memaksa orang yang tidak menjalankannya. Di antara syariat yang sangat ditekankan dan dibahas berulang kali di Al-Quran adalah takwa. Sedangkan untuk urusan sanksi atau hukuman harus diperhatikan ketentuan dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.